Ibu Ica. Halo, saya Silviawati, kalian bisa panggil saya Bu Silvi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Mananda Ansori, kalian bisa panggil saya Bu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak sendiri adalah sebuah keterampilan yang penting untuk dikuasai pada pembelajaran maupun juga pada kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, kalian akan diberikan penjelasan materi mengenai menyimak yang disertai dengan contoh konkret berupa tayangan berita yang dapat kalian perhatikan dengan baik. Pada setiap bagian dalam video ini sudah disusun dengan rapi. Oleh karena itu, saya harap kalian dapat fokus dan menyimak dengan seksama. Di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk pemahaman dari materi yang telah disampaikan. Jadi, jangan sampai terlewatkan setiap detailnya. Selamat menyimak, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menyimak berita. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa model pembelajaran menyimak mencakup menyimak berita, menyimak wawancara, menyimak dialog, menyimak pidato, dan juga menyimak laporan perjalanan. Nah, apa sih menyimak berita itu? Menyimak berita adalah kegiatan mendengarkan dan memperhatikan berita yang disampaikan melalui bahasa lisan dengan teliti. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari kejadian yang didengar. Lalu, menyimak berita memiliki tujuan untuk memahami dan menghayati isi pesan yang disampaikan dari informasi yang didengar. Dalam menyimak berita, kita perlu menemukan pokok-pokok isi berita. Menemukan pokok-pokok isi berita ini dapat menggunakan rumus adik Simba atau 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk pembelajaran menyimak, model simakan atau bahan simakan diperoleh secara langsung melalui penutur atau pembicara pada sesi diskusi maupun seminar, atau diambil dari media internet, televisi, ataupun radio. Oleh karena itu, untuk melatih kompetensi menyimak kalian, saya akan memberikan penugasan berupa implementasi menyimak berita dengan cara menemukan pokok-pokok berita menggunakan rumus adik Simba. Bahan simakan bersumber dari video yang disampaikan oleh Bu Guru beserta video berita yang disampaikan oleh presenter dari Metro TV. Langkah-langkah menyimak berita akan saya sampaikan untuk membantu kalian dalam proses mengerjakan tugas. Berikut langkah-langkahnya. 1. Persiapkan diri. Sebelum menyimak berita, pastikan kalian dalam kondisi yang tenang dan siap untuk menerima informasi. Singkirkan gangguan seperti suara bising atau pikiran yang tidak. 2. Perhatikan berita dengan seksama. Dengarkan berita dengan penuh perhatian. Fokuslah pada apa yang disampaikan oleh pembawa berita. Jangan sampai ada informasi penting yang terlewatkan. 3. Catat pokok-pokok isi berita. Catatlah poin-poin penting dari berita seperti tema, topik utama dari berita tersebut, peristiwa, kejadian atau masalah yang diberitakan, tempat kejadian, lokasi peristiwa terjadi, waktu kejadian, kapan peristiwa itu terjadi, dan proses kejadian bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. 4. Buat kesimpulan. Setelah menyimak berita, rangkum informasi dalam bentuk kesimpulan singkat dan padat. Kesimpulan ini akan membantu kalian memahami isi berita secara utuh. 5. Beri tanggapan. Berikan pendapat atau tanggapan kalian terhadap isi berita. Misalnya, apakah berita tersebut menarik, menginspirasi, atau memberikan pelajaran bagi kalian? Tugas dikerjakan sebagaimana ketentuan sebagai berikut. 1. Diketik dengan format font Times New Roman ukuran 12, margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3, dan spasi 1,0. 2. Harus ada cover yang berisikan judul, logo sekolah, nama, dan kelas. 3. Dikumpulkan dalam format Word. 4. Diupload pada website sekolah. Kebakaran perumahan Taman Toraja Makassar, 1 orang tewas. Source of Detik Sulsel. Kebakaran menghanguskan 1 rumah di perumahan Taman Toraja, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut menyebabkan seorang wanita lanjut usia meninggal dunia akibat terbakar.
Kejadian kebakaran di perumahan Taman Toraja, korban jiwa 1 lansia, ujar Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsono kepada Detik Sulsel Jumat 5 Juli 2024. Peristiwa itu terjadi di Jalan Danau Poso, perumahan Taman Toraja, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pada Jumat 5 Juli sekitar pukul 4 WITA, tim Dinas Damkar Makassar menerjunkan 4 unit armada di lokasi. Dia menuturkan tim Inafis Polrestabes Makassar dan Laboratorium Forensik Labwor Polda Sulsel telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Pihaknya pun menunggu hasil pemeriksaan tersebut untuk mengungkap penyebab kebakaran. Yang punya rumah belum ditahu pastinya, masih tunggu lab 4, katanya. Yang jelas begitu, ada kebakaran 20 menit bisa dipadamkan. 4 unit pemadam kebakaran datang, kata Aris. Aris mengatakan titik api diduga berasal dari area dapur di lantai 1. Namun, dia menyebut kejadian ini masih dalam tahap penyelidikan. 1 rumah terbakar, lantai 1 dekat dapur, sebutnya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, lagi-lagi Jakarta banjir. BMKG mengatakan bahwa curah hujan untuk hari ini di wilayah Jadetabek cukup ekstrim, yakni 278 mm. Meskipun durasi hujan tidak sepanjang pada tanggal 1 Desember lalu yang mencapai 16 jam, yakni hanya 6 jam untuk hari ini, nyatanya Jakarta dan sejumlah wilayah lain tetap saja kebanjiran. Nah, tahun ini sudah ada 2 banjir besar, yakni hari ini dan juga awal tahun. Benarkah banjir ini hanya akibat dari curah hujan yang tinggi semata atau tidak adanya inkapabilitas juga dari pemerintah daerah dalam menangani dan juga mengantisipasi banjir ini? Dan apa solusinya? Pemirsa, apabila kita sudah mendapatkan solusi, bagaimana memastikan agar pemerintah provinsi tidak hanya Jakarta namun juga Jawa Barat dan juga Banten melaksanakan solusi tersebut? Ini akan kita bahas dalam Prime Talk hari ini. Ada sejumlah data yang ingin saya sampaikan untuk Anda terlebih dahulu, di mana ada fenomena badai tropis Ferdinand dan juga Esther yang menurut BMKG ada di sekitar wilayah Indonesia, ini tepatnya di bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Namun Dwi Korita, Kepala BMKG, mengatakan bukan ini penyebabnya. Penyebabnya adalah yang menjadikan banjir di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi adalah pertemuan massa udara yang memanjang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, NTT dan juga NTB. Nah, apa akibat dari banjir ini? Kita bisa saksikan bahwa hari ini cukup masif. Kita akan ke slide selanjutnya, pemirsa. Untuk di Jakarta saja ada 294 RW dari total 2.738 RW yang terendam banjir. Ini untuk wilayah Jakarta saja. Sementara ada lebih dari 100 titik banjir di Bekasi dan juga ada lebih dari ada sekitar 13 titik banjir di Tangerang. Ini jumlah yang tidak sedikit tentunya. Di Tangerang yang paling parah terdampak banjir adalah di daerah Priuk karena mencapai 1,5 meter. Sementara di Jakarta 294 RW dari 2.700-an RW ini bukan jumlah yang sedikit. Ini juga termasuk banjir besar begitu. Pemirsa, saya ingin kemudian beralih ke informasi selanjutnya, di mana Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR mengatakan bahwa ada 83 titik lokasi banjir di Jakarta. Nah, 12 diantaranya berada di daerah yang belum dilakukan normalisasi. 8 titik yang belum dinormalisasi berada di Sungai Sunter, kemudian Sungai Cakung ada 2, dan juga di Sungai Pesanggerahan. Sementara apabila kita ingat apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, awal tahun ini sempat mengatakan bahwa untuk wilayah Sungai Ciliwung ada 33 km yang seharusnya dinormalisasi, namun baru 16 km yang dinormalisasi. Ini artinya 17 km belum dinormalisasi, dan proses normalisasi mandek selama 2 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Saya ingin ke grafik sebelumnya, teman-teman, bukan grafik yang ini tapi grafik sebelumnya. Di tahun 2019 kita ingin melihat seperti apa sih sebenarnya anggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Pemprov DKI Jakarta. Awalnya adalah 850 miliar rupiah, kemudian dipotong menjadi 350 M, ini untuk tahun 2019. Tahun 2020 ada sedikit peningkatan menjadi 600 miliar rupiah, yang sebelumnya hanya 425.
Setelah anggota DPRD melakukan lobi-lobi dan juga meminta anggaran dinaikkan, akhirnya Pemprov menaikkan menjadi 600 miliar rupiah di tahun 2020. Nah, anggaran secara keseluruhan pemirsa untuk antisipasi banjir di Jakarta untuk tahun 2020 hanya 1 triliun dari APBD DKI Jakarta yang mencapai 87,95 triliun rupiah. Bahkan anggaran antisipasi banjir lebih kecil daripada anggaran revitalisasi trotoar yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Nah, saya sekarang akan ke pernyataan Basuki Hadimulyono yang lain terkait dengan sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur Jakarta ini yang penting sekali. Basuki mengatakan bahwa kita harus diskusikan dengan gubernur untuk membuat program itu, yakni percepatan normalisasi termasuk di Kali Pesanggerahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke BKT banjir Kanal Timur. Beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter diantaranya sudah kita kerjakan. Sementara sisanya yakni 600 meter, proses pembebasan tanahnya masih belum berhasil dilakukan atau belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa saja dampak banjir kemudian untuk hari ini? Kita lihat bersama-sama dampaknya dari multi-layer begitu. Kalau untuk transportasi dari rute Transjakarta kemudian dialihkan, bahkan 3 koridor lumpuh dan juga 2 tergenang banjir. Sementara untuk KRL, pemirsa, ini seperti di Kampung Bandan, Kemayoran dan juga Sudirman, bahkan terendam air. Sementara itu 12 tol menurut Jasa Marga, 12 jalur tol di Jabodetabek juga sempat terendam banjir. Nah, Asosiasi Pengusaha Truk mengklaim bahwa dalam 1 hari mereka rugi 30 miliar rupiah dikarenakan tidak bisa beroperasi untuk logistik begitu. Sementara PLN juga harus memadamkan 1.612 gardu listrik di sebagian wilayah Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Tadi pagi saja pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, PLN memadamkan di Jakarta ada 868 gardu listrik. Kemudian di Jawa Barat ada 711 gardu listrik dan juga di 33 gardu listrik di Banten. Kita bisa bayangkan kerugiannya seperti apa untuk banjir 1 hari ini, namun jumlahnya pun masih dikalkulasi oleh nanti yang akan mengkalkulasi seperti BPS misalnya dan juga lembaga lain. Nah, itu tadi adalah berita yang harus kalian simak untuk memenuhi tugas yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator penilaian dari tugas menyimak berita. Baik, di dalam pembelajaran menyimak berita ini terdapat 2 aspek penilaian yang diambil, yaitu yang pertama aspek kebahasaan yang meliputi struktur kalimat dan diksi. Yang kedua ada aspek non-kebahasaan yang meliputi keberanian, gerak atau mimik, penguasaan dan pemahaman topik berita, ketepatan penangkapan berita, dan ketahanan konsentrasi. Skor penilaian untuk setiap indikator, saya akan memberikan penilaian dengan skala nilai 1 sampai 4. 4 untuk sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 untuk perlu bimbingan lebih lanjut. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai keterampilan menyimak, khususnya menyimak berita. Melalui materi yang sudah kita bahas, kalian diharapkan dapat memahami pengertian dari penyimak berita, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menyimak. Tugas yang telah diberikan di akhir video
Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk latihan serta pemahaman kalian. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya ataupun berdiskusi dengan teman-teman kalian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan terus meningkatkan keterampilan menyimak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.